Seperti yang tadi disampaikan di profil, kami menikah tahun 96, dan kami sebelumnya pacaran itu selama 8 tahun. Ya, jadi mulai tahun 1988 sampai 96 akhirnya kami menikah. Dan terus terang, selama kami pacaran waktu itu, ya, kami melakukan pacaran yang tidak kudus. Jadi pranikah kami itu tidak kudus. Walaupun kami berdua sudah sama-sama aktif di gereja. Saya song leader, istri saya song leader. Kadang-kadang saya juga sudah khotbah. Saya punya pelayanan merintis persekutuan doa di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Tapi waktu itu kami melakukan pacaran yang tidak kudus. Ya, karena orang tua kami dua-duanya tidak paham tentang bimbingan pranikah yang benar. Jadi saya sering pacaran sampai larut malam di rumah istri saya waktu itu, ya, calon istri saya. Ya. Dan kalau orang tuanya udah tidur, ya sudah. Kita akhirnya mulai lakukan ciuman, ya, pegang sana, pegang sini. Memang tidak sampai saya melakukan hubungan seks dengan istri saya. Tetapi karena pacaran kami sudah sejauh itu, akhirnya itu mengotori pikiran saya. Dan singkat cerita, mulai tahun 92, jadi setelah 4 tahun kami pacaran, saya sudah terlibat dengan dosa perzinahan. Tidak ada yang tahu dengan dosa ini. Calon istri saya tidak tahu. Pendeta di gereja tidak tahu. Saya masih melayani di gereja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ya, hati-hati, pelayanan itu tidak menjamin ya saudara itu hidup benar di mata Tuhan. Ya. Nah, banyak orang mungkin melayani itu sebagai topeng ya, untuk menutupi ya sesuatu dosa yang dia sembunyikan. Itu saya lakukan dulu. Ya. Nah, nggak ada yang tahu. Orang tua saya pun nggak tahu. Ya. Dan saya setiap kali melakukan dosa itu, tentu ada perasaan dalam hati. Ya. Saya masih ingat pertama kali saya berzina, yaitu ada sebuah perasaan seperti bergetar badan. Ya. Nah, tapi waktu itu saya keraskan hati. Ya. Hati nurani saya yang menegur itu saya kesampingkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Ada beberapa kesempatan waktu itu di gereja untuk saya bertobat, mengakui dosa saya ini. Tapi waktu itu saya nggak berani. Ya, saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, open, terbuka, kasih tahu ke jemaat. Waduh, kalau kasih tahu ke jemaat, repot juga ya. Saya waktu itu juga sudah jadi wakil ketua kaum muda ya. Nanti apa kata orang gitu ya. Kalau saya diketahui bahwa ternyata saya selama ini punya dosa dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Saya nggak berani akui itu di depan umum. Ya. Nah, akhirnya saya jatuh bangun terus dalam dosa itu. Ditambah lagi saya punya kepahitan terhadap papa saya. Ya, ini cerita yang panjang. Saya nggak akan bahas tentang kepahitan itu. Tapi saya percaya salah satu penyebab ya saya melakukan dosa perzinahan itu karena saya terikat dengan kepahitan juga. Saya benci dengan papa saya karena papa saya juga jatuh dalam dosa yang sama. Ya. Nah, kebencian kita itu akan mengikat kita menjadi sama seperti orang yang kita benci. Nah, singkat cerita, akhirnya saya punya prinsip gini. Kalau udah menikah, pasti dosa ini akan selesai. Udah punya istri, ngapain lagi berzina? Nah, lalu tahun 96, ya, kami menikah. Nah, waktu itu, ya, tentu kalau mau menikah di gereja kan harus ada bimbingan pranikah. Harus ada beberapa pertanyaan yang kita mesti isi. Ada wawancara dari gembala sidang. Nah, itu momen terakhir untuk saya terbuka dengan dosa yang sudah saya lakukan. Tapi waktu itu saya nggak berani juga. Karena saya takut kalau saya terbuka, pernikahan kami batal. Dan akhirnya waktu itu saya bohongi pendeta. Saya bilang saya belum pernah melakukan hubungan seks, saya belum pernah melakukan macam-macam. Ya. Nah, tapi Tuhan tahu, Tuhan nggak bisa dibohongi. Ya. Oh ya, saya mau bilang seperti ini. Dosa perzinahan itu nggak langsung jadi. Nggak langsung hari ini saya pikir zina, besok saya cari perempuan untuk saya berzina. Tidak. Dosa perzinahan itu dimulai dari saya suka beli buku stensil. Ya, waktu itu belum ada internet pornografi, gambar-gambar macam-macam.
Ya, saya masih ingat waktu itu saya beli buku stensil, saya baca buku porno, akhirnya saya mulai masturbasi. Dari yang tadinya nggak pernah masturbasi, saya lakukan masturbasi, sampai akhirnya saya berani melakukan perzinahan itu. Jadi hati-hati, saudara. Ya, pornografi itu pintu untuk kita ya bisa terikat dengan dosa perzinahan. Ya. Nah, akhirnya 96 saya menikah. Betul, waktu menikah, ya, tahun pertama, tahun kedua, saya bisa kuat tidak kembali melakukan dosa perzinahan itu. Tetapi masuk ya tahun ketiga, ya ketika sudah mulai punya anak, akhirnya saya kembali lagi jatuh dalam dosa itu. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa dosa yang kita tidak selesaikan, ya, itu akan terulang lagi. Pernikahan nggak bisa jadi jalan keluar untuk kita bisa sembuh dari keterikatan terhadap dosa pernikahan. Makanya tadi di 8 kualitas penting sebelum kita menikah, ya, kalau saudara masih ingat tadi apa? Salah satunya, saudara harus bebas dulu dari keterikatan. Ya, nah pastikan saudara bebas dulu, karena kalau saudara nggak bebas, saudara akan jatuh lagi setelah menikah. Dan kembali saya menutupi dosa itu, sampai akhirnya tahun 2001, ya, saya mulai berani lebih jauh lagi, bukan cuma berzina, tapi saya sudah mulai punya selingkuhan waktu itu. Ya, nah, saudara tentu tahu beda zina dengan selingkuh. Ya, kalau zina kita ganti-ganti. Kata orang bilang waktu itu zina seperti orang makan sate kambing. Ya, hari ini makan di warung dudung, besok makan di warung studi mampir. Nah, kalau selingkuh itu kamu piara kambingnya, ya. Bukan lagi makan sate kambing di mana-mana tempat, tapi saya mulai piara kambingnya. Ya, saya mulai kasih makan kambingnya gitu. Nah, sampai akhirnya singkat cerita, ya, Tuhan buat ya dosa yang sudah 10 tahun saya sembunyikan itu terbongkar di tahun 2001 itu. Waktu kami menikah, harapan saya tuh besar sekali. Karena kita sama-sama pelayanan, saya berpikir, wah ini pria yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya. Saya mau melayani sama-sama dengan tim gitu waktu itu. Tapi apa daya, ternyata waktu anak saya umur 2 tahun, ulang tahun, November 2000, tahun 2000. Saya bingung, kita ngerayain ulang tahun anak saya di rumah, tapi tim sering banget ngilang-ngilang gitu ya. Kita ngilang ke taman belakang, telepon gitu, lama saya cari-cari kok nggak ada. Tapi saya sama sekali nggak berpunya pikiran apapun. Karena saya sangat-sangat percaya sama suami saya ini. Saya sangat percaya dengan dia. Tapi mulai Januari 2001, ada hal aneh yang terjadi. Tim mulai nggak pulang ke rumah gitu ya. Jadi kalau pulang malam, seminggu cuma 2 kali pulang. Antara Selasa, Jumat dia pulang. Pulangnya pun sekitar jam 2 pagi gitu, hampir jam 3 pagi. Saya selalu tanya, tim ada apa? Ada apa? Sampai satu hari saya pernah tulis surat, saya tempel di pintu rumah, saya tanya, hayo tim, terbuka, kita sama-sama, ada apa? Kalau ada masalah, kita bereskan sama-sama. Nah, dari surat itu tim bilang bahwa dia lagi ditipu orang katanya. Dia main kayu dan dia ditipu orang, sehingga dia harus nemenin orang. Dia ditipu orang, jadi dia pinjam uang dan ditipu orang. Dia harus mengembalikan uang ini kepada yang dia pinjami itu dengan cara nemenin orang itu ke pub malam gitu. Jadi kalau saya lihat tagihan kredit cardnya tuh banyak sekali di klub-klub malam gitu. Tapi dia bilang ini saya buat nemenin, ini saya untuk bayar hutang saya. Nah, sebagai istri yang percaya banget sama suami, saya oke, ayo kita usaha tim supaya kamu bisa lunas. Maksudnya ayo usaha supaya hutang kamu bisa lunas beres gitu loh. Tapi yang saya bingung kenapa HP dia selalu di password. Dan saya nggak bisa buka untuk HP itu. Saya cuma bilang kepada Tuhan, Tuhan ada apa sih ini? Kayaknya nggak bener nih, ada apa Tuhan, ada apa? Sampai suatu hari dia pulang, saya ingat itu sekitar minggu sore, dia tidur, dan saya buka HP-nya, nggak ke password, jadi saya lihat gitu. Dan hal yang saya buka pertama adalah call registernya. Ada 2 nama di situ, nama Carol dan nama Daisy. Saya catat nomor HP Daisy ini. Dan saya hubungin cici saya waktu itu di Bandung, almarhum cici saya bilang,
ini nih ada nomor orang nih ya, yang ada di HP tim nih ya, kamu bisa nggak tolong teleponin dia gitu. Jadi besokannya Senin, saya kerja seperti biasa, cici saya juga kerja, dan sore-sore dia telepon saya, ini aku udah tahu ini siapa orang ini katanya. Jadi cici saya belaga jadi tukang sales kartu kredit waktu itu. Dia telepon ke Desi, menawarin kartu kredit. Tapi Desi bilang, jangan telepon ke saya mah nggak kerja katanya. Kamu telepon aja ke suami saya. Siapa suami kamu? Ini nomornya nomor tim. Namanya Timothy Van gitu. Waduh, pas lagi cici saya kasih tahu itu, saya ada di kantor sekitar 4:30 sore, dan lemesnya minta ampun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasanya kesemutan semuanya, dan saya cuma telepon tim, aku udah tahu apa yang kamu lagi jalani gitu. Saya, ayo kamu balik, kita bereskan gitu. Tapi tim tetap memilih wanita itu. Jadi terus berlanjut sampai akhir Desember 2001, itu bulan puasa menjelang Lebaran, saya berusaha untuk merebut kembali tim dengan kekuatan saya. Saya coba memberikan biskuit, sirup buat Desi, saya titipin ke tim. Kelihatannya saya baik banget ya dengan memberikan itu buat Desi, tapi itu adalah salah. Saya mau ngerebut tim kembali dengan coba cara itu. Awalnya bisa berjalan dengan baik, tim jadi baik sama saya, tapi cuma beberapa waktu kemudian. Akhirnya saya pakai cara yang kedua, saya mau bunuh diri. Saya beli Paramex 4 kaplet, 4x4 16. Saya mau minum semua Paramex itu. Tapi saya pikir-pikir kalau saya mati nanti kesian anak saya, terus dia enak banget gitu kan. Jadi saya cuma tablet itu saya buka, saya taruh di meja makan, 16 bekasnya aja. Tabletnya saya buang. Saya mah nggak mau minum juga dong, ntar saya mati gitu kan. Terus tapi dia pulang nih, dia lihat, kamu minum Paramex ya? Iya. Jadi dia baik lagi gitu. Tapi tahukah saudara, apa yang saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri nggak ada hasilnya. Apa yang saya pakai dengan kekuatan saya sendiri sama sekali nggak mengubah suami saya. Terus berjalan. Nah, sekitar Juni 2002, tim bilang, Carol, aku mau pulangin Desi nih ke kampung katanya. Aku mau mengakhiri semua ini. Aduh, saya senang banget. Saya bilang, waduh, tim udah bertobat gitu ya. Saya senang. Saya ingat Juni 2002, tim pulang ke rumah. Saya rasanya mau celebrate gitu, kebaikan Tuhan. Wah, tim udah bertobat, tim dulu. Saya senang sekali gitu ya. Nah, waktu itu, tapi ternyata itu awal penderitaan saya yang lebih luar biasa lagi. Jadi, waktu tim pulang ke rumah, setiap malam Desi itu telepon ke tim. Kalau enggak tim yang telepon ke Desi. Jadi tagihan telepon juga membengkak naik sekali gitu. Dan kenapa Desi telepon? Dia bilang dia hamil gitu loh. Jadi minta pertanggungjawaban dari tim gitu loh. Aduh, saya begitu hancur hati saya, gimana ya rasanya gimana gitu. Saya sampai pernah telepon Desi, kamu gimana sih sebagai sesama wanita, segala macam, saya pakai segala macam cara. Dan tim paksa saya setiap malam telepon Desi untuk paksa Desi balik lagi ke Serpong gitu. Dia minta saya untuk telepon Desi supaya Desi balik ke Serpong. Dan saya nggak mau lakukan itu. Dan kalau saya nggak mau, banyak hal yang tim lakukan. Jadi setiap malam dia pulang dalam keadaan mabuk. Kalau mabuk bisa juga tinju lemari kaca pecah dan sebagainya. Dan rutinitas tiap hari yang dia lakukan adalah pulang jam 2 pagi dengan keadaan mabuk, dan dia akan muntah di toilet, kemudian dia akan rebah di ruang tamu. Dan selama 2 jam. Nah, jam 4 pagi itu saya harus tarik dia dari ruang tamu masuk ke kamar. Maksudnya saya supaya pas nanti anak saya bangun, dia nggak lihat papinya ada di ruang tamu lagi teler gitu loh. Dan itu saya terus lakukan. Hampir 5 bulan saya lakukan. Hampir November 2002. Badan saya waktu itu tambah kurus, tambah kacau. Cici saya nggak cerita apapun ke orang tua saya karena saya bilang jangan kasih tahu. Tapi akhirnya cici saya nggak tega lihat saya begini. Akhirnya cerita ke mami saya,
ke adik saya. Dan om saya yang di Australia datang ke Jakarta, ke Indonesia ini. Dan diputuskan, Carol kamu harus cerai dari Tim. Kamu nggak bisa begini. Waktu itu ada 2 pilihan, yaitu pertama, kamu cerai, keluarga akan campur tangan untuk hidup kamu. Kedua, kamu pertahankan Tim dan keluarga tidak akan campur tangan atas hidup kamu. Waktu itu saya sama sekali nggak punya iman untuk mempertahankan makhluk ini, gitu ya. Saya nggak punya iman untuk mempertahankan dia. Biarin dia lepas. Akhirnya November 2002, keluarga besar urus di pengadilan. Saya nggak pernah hadir di pengadilan, tapi pakai pengacara dan segala macam. Akhirnya Januari 2003, surat cerai secara resmi keluar dari pengadilan. Iya, dan bukan cuma surat cerai keluar dari pengadilan, tapi dimuat juga di beberapa surat kabar ibu kota. Ya, jadi kalau judul acara ini kami sudah resmi bercerai, itu benar, ya. Ya, kami masih simpan guntingan-guntingan korannya, ya. Biasa kalau kami khotbah di gereja, kami suka tampilkan di slide PowerPoint, tapi karena ini ya seminar, ya kami nggak tampilkan, ya. Nah, jadi setelah bercerai, ya saya tinggal sendiri waktu itu, kehidupan saya semakin kacau. Saya nggak pernah ke gereja lagi. Bahkan waktu itu sempat kepikir juga untuk saya pindah agama, ya. Nah, dan juga yang lebih parah adalah saya mulai terlibat dengan narkotika. Ya, waktu itu seminggu bisa 2-3 kali saya nongkrong di stadium diskotik, ya, yang sudah ditutup oleh Gubernur Ahok waktu itu, ya, di Jakarta Barat. Ya, saya sering nongkrong di situ, saya sering minum ekstasi, ya, 2-3 butir, ya. Dan akhirnya ya saya semakin parah. Dan saya juga mulai terlibat dengan wanita-wanita lain seperti itu. Ya, jadi waktu itu hidup saya betul-betul kacau sekali. Saya sudah nggak berpikir ya saya untuk kembali kepada Tuhan. Ya, saya betul-betul sudah menolak karena sudah kecewa juga dengan gereja waktu itu. Walaupun saya yang salah, tapi saya kecewa dengan gereja. Ya, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan semuanya. Padahal kesalahan ada di saya. Itu tanda orang yang salah seperti itu. Ya, dia merasa dirinya itu adalah korban. Nah, itu yang saya alami pada waktu itu. Jadi waktu itu saya hanya kepikir untuk ingin mati. Jadi kalau orang ya pergi ke diskotik, ya ekstasi itu cari senang, ya goyang. Saya waktu itu pergi untuk cari mati. Ya, jadi saya sengaja kadang minum 2, bahkan pernah 3 sekaligus. Ya, tapi ya Tuhan tolong. Ya. Saya kalau cerita ini saya ingat itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Dalam keadaan seperti itu Tuhan masih pelihara saya. Tuhan tidak izinkan saya binasa tanpa saya berbalik dulu, bertobat dan jadi berkat buat orang lain. Ya. Dan di saat-saat seperti itu ada satu orang yang setia, ya, menemani saya untuk datang berkunjung. Ya, saya ingat waktu itu setiap hari Rabu dia datang ke tempat saya ya di Bintaro, ya, untuk ngobrol. Ya, dan waktu itu mulai pelan-pelan ya saya mulai ya berpikir untuk baca Alkitab lagi gitu. Ya, awalnya tentu saya nggak nyaman dengan kehadiran orang ini, ya, karena waktu itu saya sudah nggak mau lagi lah ya dengan yang namanya gereja firman Tuhan gitu. Tapi orang ini datang tidak dengan penghakiman, tidak dengan nasihat, tidak dengan ayat-ayat, karena kalau datang dengan ayat saya bisa balikin lebih banyak ayat di kepala saya, ya, karena saya sudah sekolah teologi juga waktu itu, ya, jadi sudah tahu firman gitu. Nah, tapi orang ini datang dengan memberikan telinganya. Ya, dia hanya datang mendengar cerita saya, ya, apa kabar, bagaimana keadaan kamu. Dan saya dengar orang ini juga hari ini ikut dalam Zoom ini, yaitu Bapak Edwin Laskarus. Ya, kalau ada, sekali lagi appreciate. Saya sangat menghargai apa yang pernah dilakukan. Ya, setelah surat cerai itu keluar, saya hubungi Pak Edwin Laskarus. Saya bilang, kok ini suratnya udah keluar kok secara hukum. Berarti saya udah benar-benar nggak punya suami kok. Tapi kok kok Edwin Laskarus nama Chinese-nya Ahau, jadi saya panggilnya kok Ahau ya. Kok Ahau bilang, Carol, itu hanya secara hukum. Tapi di mata Tuhan, kalian tetap suami dan istri. Saya bilang,
begitu ya kok, iya. Nah jadi waktu itu Kok Ahau jadi mediator kami berdua untuk hubungin kami berdua lagi. Sempat tim waktu itu minum baygon di Bintaro dan dia hubungin saya untuk ketemu dia. Dia begitu putus asa karena Desi nggak mau balik lagi ke Jakarta dan Desi sama sekali nggak hamil, jadi keguguran gitu waktu itu. Jadi saya dihubungkan Kok Ahau dengan tim kembali bertemu. Tapi waktu itu sekitar itu kan Januari 2003 ya, itu sekitar Februari lah, mau Valentine gitu. Saya ingat sebulan setelah surat cerai keluar. Kok Ahau keluar dan kami berdua. Tapi kami berdua bukannya saling gimana, tapi saling menghakimi. Kamu sih begini, kamu begini, kamu begitu gitu loh. Jadi saling menghakimi dan ujung-ujungnya kita berdua ribut. Dan saya pulang dengan Kok Ahau, tim tetap di Bintaro. Tapi ada satu perasaan yang terus ada di dalam hati saya yang selalu berkata, Carol, kenapa kamu biarkan tim pergi? Kenapa kamu biarkan tim ke neraka? Itu terus yang suara hati di dalam hati saya. Saya setiap hari tetap saat teduh. Saya tetap bilang sama Tuhan, saya komplain setiap pagi sama Tuhan. Tuhan, saya selalu bilang, Tuhan minta ubahkan tim, saya minta ubahkan tim. Tapi kenapa Tuhan gak ubahkan? Tapi kenapa keluarga saya makin menjadi hancur sampai divorce segala seperti ini Tuhan? Saya komplain terus setiap pagi dengan Tuhan. Sampai satu pagi Tuhan bilang sama saya, Tuhan bilang, Carol, yang harus berubah adalah kamu, Carol. Saya bilang, apa yang harus saya ubah Tuhan? Saya marah sama Tuhan. Apa yang harus saya ubah? Saya udah jadi mami yang baik, saya udah jadi istri yang baik, apalagi Tuhan yang harus saya ubah? Tuhan dengan lembut bilang ke saya, Carol, yang harus kamu ubah adalah hatimu. Hati yang keras, hati yang tidak mau mengampuni. Kamu harus mengubah hatimu. Kamu harus ampuni suamimu. Saya bilang, gak bisa Tuhan. Saya gak bisa ngampuni dia. Dia udah terlalu jahat Tuhan dalam hidup saya. Dia udah terlalu, luar biasa jahatnya buat hidup saya. Saya gak bisa ampuni dia Tuhan. Setiap pagi Tuhan bilang, ampuni dia Carol, ampuni dia Carol. Saya tetap keraskan hati. Sampai Tuhan bilang di Matius 5, kalau kamu gak mengampuni, Bapamu di surga gak bisa ngampuni kamu, Carol. Saya bilang, gak apa-apa Tuhan. Tuhan gak mau ampuni saya, gak apa-apa. Yang penting saya gak bisa ngampuni dia. Tapi saya bersyukur punya Tuhan yang panjang sabar. Tuhan yang sayang sama saya. Tuhan yang sayang dengan keluarga kami. Sampai satu pagi, Tuhan kasih satu penglihatan buat saya. Di situ ada satu kayu salib. Ada salib dan ada satu pribadi yang terpantek di sana. Saya tanya, itu siapa Tuhan? Tuhan bilang, itu aku Carol, yang mati buat kamu, saat kamu masih berdosa. Aku gak minta kamu mati dulu, untuk aku mati di kayu salib. Aku gak minta kamu berubah dulu, supaya aku mati di kayu salib. Kamu berubah dulu Carol, baru aku mati di kayu salib. Aku gak minta itu kan Carol. Tapi mengapa kamu minta tim berubah dulu, baru kamu mau mengampuni? Saat itu saya begitu hancur hati. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Dan saya mau ambil keputusan untuk ampuni tim. Saya penyebab perceraian bukan hanya tim, tapi ada sayanya juga. Saya adalah seorang yang mungkin kadang saya bekerja, saya nggak peduli dengan tim. Kadang-kadang tim mau bicara sama saya nggak ada waktu. Seperti itu gitu ya. Sampai saya ambil keputusan, yes Tuhan, saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni tim. Saat saya ambil keputusan itu, ada satu kelegaan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Beban saya lepas. Tahukah saudara, waktu kita nggak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, kita seakan menggendong dia kemana-mana. Terus-terusan dia kita ikat di belakang kita. Tapi saat kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita, ikatan itu terlepas. Dan kita jadi seorang yang lega, yang punya damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan saya bilang, oke Tuhan, saya udah ampuni tim, dan sekarang saya mau hidup sendiri. Saya mau hidupin anak saya sendiri, saya nggak akan menikah lagi Tuhan. Urusan tim adalah urusan Tuhan, saya bilang gitu. Setiap pagi saya tetap saat teduh. Sampai satu pagi, Tuhan ingatkan saya. Sebelum kami, pada waktu usia pernikahan kami baru sekitar 2 tahun, kami ikut kelas yang namanya Married for Life. Salah satu pelajarannya adalah tentang covenant, perjanjian. Dan Tuhan ingatkan saya, Carol, tahukah waktu kamu berjanji dulu dengan tim, ada aku loh di sana. Aku ikut andil di sana. Aku ikut berjanji dengan kamu. Kalau saat ini tim gak setia, masih ada aku Carol yang setia.
Tapi maukah kamu bela pernikahanmu bersama dengan aku, kata Tuhan. Aku bilang, yes Tuhan, aku mau. Tapi kan ini secara hukum udah divorce Tuhan. Tuhan bilang, di mataku kalian tetap satu. Di mataku kalian tetap suami istri. Dan mulai hari itu, setiap malam, saya ajak anak saya berdoa. Anak saya waktu itu baru sekitar 4 tahun, saya ajak dia berdoa setiap malam. Tapi saya nggak ceritain tentang papinya. Saya nggak bilang papi untuk bertobat. Saya selalu berdoa, Tuhan, kami berdoa supaya urusan papi selesai. Kalau urusan papi selesai, papi bisa pulang. Jadi setiap kali anak saya tanya, papi kok nggak pulang-pulang, Mami? Saya selalu bilang, urusan papi belum selesai, Van. Kalau urusan papi udah selesai, pasti papi balik pulang. Satu hal yang Tuhan beri hikmat buat saya, jangan pernah jelekan pasangan kita, sejelek apapun dia, di depan anak-anak kita. Karena itu akan menimbulkan kepahitan buat anak-anak kita. Jadi saya bersyukur saat Tim kembali, Van sama sekali nggak punya rasa pahit dengan dia. Sampai waktunya tiba, Tim bisa share tentang keadaan dia yang sebenarnya dengan Van dan bisa beres semuanya. Dan saya terus berdoa dengan Van setiap malam untuk pertobatan Tim. Dan Ko Ahau terus jadi mediator kami. Nah, setiap minggu demi anak saya bisa ketemu dengan Tim, saya bawa anak saya ke Bintaro setiap minggu Sabtu. Saya datang ke Tim. Saya sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya bilang, saya mau berubah Tuhan. Tuhan bentuk saya. Saya nggak mau lagi menghakimi dia. Dulu kalau saya ketemu, jangan ngerokok di depan saya. Gimana tentang wanita itu? Tapi selanjutnya setelah saya mengerti, saya tanya, gimana Tim pekerjaan kamu? Kamu udah makan atau belum? Dan hasilnya jadi lebih baik. Dan hari tahun berganti tahun. Sampai akhirnya satu pagi Tuhan kasih sebuah ayat. Di Sefanya 3, ayat 19-20. Tuhan bilang, aku akan menyelamatkan yang tercerai-berai. Aku akan membuat yang mendapat malu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi namaku dengan memulihkan keadaanmu. Saya tanya, ini apa Tuhan? Tuhan bilang, ini janjiku buat kamu, Carol. Bahwa aku akan memulihkan pernikahanmu. Saya bilang, mana bisa Tuhan? Ini udah dalam keadaan cerai. Tuhan bilang, pegang janjiku. Jadi saat-saat saya mulai bimbang, saat saya lihat Tim kok mulai tambah kacau, hidup narkoba, mulai kenal dengan wanita lain lagi, mulai dengan minum-minuman lagi, Tuhan bilang, fokusnya hanya kepada janjiku, kata Tuhan. Jangan lihat keadaan sekelilingmu, tapi lihat kepada janjiku. Tuhan bilang, minta mataku buat matamu, minta hatiku buat hatimu. Setiap pagi saya jadi bilang, Tuhan, saya minta matamu buat mataku. Aku minta hatimu buat hatiku, supaya aku sebagaimana engkau melihat Tim, sebagaimana engkau mengasihi Tim, aku juga bisa. Jadi, puji Tuhan, Tuhan berikan itu, sehingga bukannya saya benci dia, tapi saya makin mengasihi dia. Saya jadi kesian sama dia. Gitu. Dan setiap kali Tuhan juga bilang, pakai mulutmu, ada kuasa dalam perkataanmu. Setiap pagi saya berdoa, Timothy adalah suami yang baik. Timothy adalah papi yang baik. Dan saya ucapkan itu, walaupun keadaannya sama sekali belum seperti itu. Dan puji Tuhan, banyak hal yang Tuhan lakukan, terus proses hidup saya menjadi seperti semakin hari boleh semakin intim dengan Tuhan, dan boleh seperti Kristus. Terus saya lakukan itu, terus aku lakukan itu. Sampai akhirnya, tahun 2006 akhir lah, pertengahan 2006 sampai akhir, saya mulai ajak Tim untuk ke gereja. Tim nggak mau sama sekali ke gereja. Dia bilang, kamu udah terlalu jauh. Waktu itu saya pelayanan sebagai worship leader. Tim bilang, kamu udah terlalu jauh. Kalau kamu mau saya kembali, kamu harus lepaskan pelayanan kamu. Saya bilang, waduh, saya ambil keputusan seperti apa ini? Saya nggak mau salah lagi dalam ambil keputusan. Saya hubungin lagi ke Ahau. Ahau bilang, ada 3 hal yang harus kamu lakukan, Carol. Nah, maksudnya 3 pribadi, urut-urutannya. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pelayanan. Jadi jangan dibalik. Seringkali kita merasa pelayanan itu kita anggap kita Tuhan. Padahal Tuhan itulah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Pelayanan ada di nomor 3 urutannya, di atas, di bawah keluarga. Jadi waktu itu saya bilang, benar ya kalau saya lepasin pelayanan saya. Yes, taat, tunduk pada suamimu,
Tuhan akan bekerja. Desember 2006 saya lepaskan semua pelayanan saya, semua jabatan saya di gereja saya lepaskan. Januari 2007 tim mulai mau ke gereja. Kebaktian mulai jam 9, dia datang dari Bintaro jam 10. Saya antar anak saya dulu sekolah minggu, saya balik lagi ke rumah, saya tungguin dia. Ke gereja udah tinggal firman Tuhan akhir, tapi saya pikir nggak apa-apa lah, yang penting dia ke gereja. Terus saya lakukan itu, saya belajar taat. Maret 2007 salah satu temannya, teman mabuknya dulu yang telah bertobat, ajak tim ikut camp pria sejati. Dan Maret 2007 tim dipulihkan Tuhan dalam camp pria sejati. Saudara bayangkan kalau saat itu sebelumnya saya nggak mau lepaskan hak saya tetap pertahankan hak saya. Kalau dia mau berubah, kalau dia mau balik sama saya, harusnya tim yang berubah dong, tim yang minta maaf dong ke saya. Kenapa saya harus nurutin kemauan dia? Tapi kalau dulu saya keraskan hati saya, tim belum tentu akan pulih di Maret 2007. Tapi saya belajar saat tunduk, saat saya mau berubah, perubahan suami saya dan perubahan Tuhan kerja luar biasa. Maret 2007 tim pulih dan bertobat. Dan pulang dari camp pria sejati, kami temui papa mama tim waktu itu. Tim minta maaf, udah simpan kepahitan untuk papanya. Dan hal yang terberat adalah menemui keluarga besar saya. Mami saya tanya, apa jaminannya tim gak akan kembali ke dosa yang dulu? Waktu itu saya ditemani dengan Ko Ahau dan istrinya Cisien datang ke Mami. Kami cuma bilang gak ada yang bisa jamin Mami, tim bisa tetap dalam relnya Tuhan, gak ada yang bisa jamin. Tapi yang satu yang bisa jamin, selama tim ada di dalam Tuhan, di dalam hidupnya dalam Tuhan, kami bisa jamin dia akan tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Dan akhirnya Mami doain kami berdua. Adik saya ada di Australia, om saya ada di Australia, dan saya telepon mereka, saya bilang kami mau kembali rujuk. Mereka bilang terserah gitu loh. Tapi dan akhirnya 31 Mei 2008 kami diteguhkan kembali di Abba Love Serpong. Dan satu hal yang Tuhan kerjakan luar biasa, sekali Tuhan memulai, dia akan akhiri semua dengan sempurna. Setelah kami diteguhkan, sekitar 2010, adik dan om saya datang ke Indonesia. Saya takut banget mereka ketemu dengan tim, nanti gimana? Apa jadi ribut lagi atau enggak? Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan lunakkan hati adik saya, Tuhan lunakkan hati om saya. Waktu ketemu, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Dan itu keluarga besar kami sekarang luar biasa intimnya gitu. Bisa tim apa adanya dan kembali jadi keluarga yang luar biasa. Iya, dulu salah satu yang menjadi hambatan saya dengan Carol adalah keluarga besarnya. Carol sangat dekat sekali dengan keluarga besar, sedangkan saya dibesarkan dalam keluarga yang kurang intim dengan keluarga besar. Nah, jadi waktu itu banyak kali pertemuan Carol kalau Imlek, kalau Natal, kalau ulang tahun, kalau ketemu mesti cium kanan, cium kiri, pelukan, ya. Di mall juga kalau ketemu cium kanan, cium kiri, pelukan, itu budaya di keluarga. Waktu baru menikah itu salah satu ya yang mengganggu saya. Dan bagi Carol itu salah satu orang ketiga yang dia punya. Ya, tetapi lewat proses ini ya justru sekarang ya saya sudah bisa masuk ke dalam keluarga besarnya. Seperti yang Carol tadi katakan, ya hubungan saya juga intim dengan keluarga besarnya. Bahkan di sini ada pendeta Paul Wane juga yang seringkali melayani ya di persekutuan doa di salah satu sepupunya Carol di Kelapa Gading. Jadi setiap bulan kami ada persekutuan dengan keluarga besar Carol. Ya sebelum corona tentunya ya. Ini setelah corona ini memang belum jalan lagi persekutuan. Ya jadi itulah kesaksian yang bisa kami sampaikan. Jadi paling tidak ada 5 hal ya yang berperan memulihkan hubungan pernikahan kami. Yang pertama tentu adalah anugerah Tuhan. Ya, tanpa anugerah Tuhan, nggak mungkin saya masih bisa hidup sampai hari ini. Nggak mungkin pernikahan kami bisa dipulihkan. Saya sangat percaya dengan anugerah Tuhan. Yang kedua adalah istri yang mau mengampuni saya. Tanpa pengampunan istri saya juga mungkin belum berubah. Yang ketiga, doa yang dilakukan oleh istri dan anak saya. Setiap malam mereka doakan saya untuk saya bertobat dan kembali. Dan yang keempat
kebiasaan baca firman Tuhan yang saya mulai lakukan ketika saya justru sudah berpisah dengan istri. Jadi ceritanya begini, waktu itu saya tinggal sendiri, ya, dan saya hobi baca. Saya punya koleksi buku banyak. Waktu itu saya minta sama istri saya, bawa dong buku-buku aku, ya, ke tempat aku. Nah, dia bungkusin di kardus besar, dia masukin semua. Nah, waktu saya buka, sampai kardus itu saya buka, saya lihat, kok ada Alkitab? Wah, saya telepon istri saya, kamu kenapa kirim Alkitab juga? Begitu Alkitab bahasa Indonesia Sehari, gede segini gitu kan, tebel. Ngapain kamu kirim ini gitu? Kalau nggak dikirim Alkitab kan bisa masuk buku 2 lagi gitu, saya bilang. Ya kan, kamu kirim ini percuma, saya nggak baca. Jadi saya bilang, itu anakmu yang suruh, ya, Alkitab itu kirim ke kamu, katanya. Wah, waktu saya dengar gitu, ya akhirnya ya udah, saya terima. Tapi saya nggak baca. Saya baca semua buku yang dikirim, sampai satu titik kan habis semua dibaca. Tinggal Alkitab itu. Nah, dan akhirnya waktu itu saya baca mulai Alkitab itu. Tiap pagi saya baca sebelum berangkat kerja, tapi saya bacanya konyol. Karena waktu itu kan saya masih terikat rokok. Saya punya kebiasaan dulu sebelum berangkat kerja baca buku sambil ngopi, ya pagi-pagi sekitar jam 5, jam 6, ya sambil ngerokok. Jadi waktu buku udah habis dibaca, saya baca Alkitab juga seperti itu. Sambil ngopi, sambil ngerokok gitu. Jadi kalau dibuka sekarang Alkitabnya saya masih simpan tuh bau rokok sekali. Ya, jadi saya baca dengan cara seperti itu, saya memperlakukan Alkitab itu seperti buku bacaan biasa saja. Tapi tahukah saudara, bahwa firman Tuhan itu, ya berkuasa, tidak akan kembali sia-sia. Ya. Walaupun saya tidak memperlakukannya dengan baik, tapi saya percaya, pelan-pelan firman Tuhan itu memperbaiki, mengoperasi kehidupan saya. Sampai akhirnya puncaknya di Pria Sejati Camp itu, saya ambil keputusan untuk bertobat, saudara. Dan setelah saya bertobat, ya segala keinginan, ya rokok, perzinahan itu seperti sudah tidak ada kenikmatan lagi saya lakukan. Ya setelah camp, jujur saya masih rokok, saya masih berzina, tapi saya nggak punya kenikmatan itu lagi. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan, saya stop. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan menguatkan saya sampai hari ini saya bisa bertahan. Ya. Dan yang kelima, faktor yang kelima yang berperan dalam proses pemulihan kami adalah kami punya seorang mentor. Ya. Oleh sebab itu penting sekali saudara yang sedang mengalami pergumulan dalam pernikahan, saudara harus punya komunitas. Saudara harus punya mentor yang setia mendampingi saudara. Ya, saya bersyukur, kami bersyukur, kami punya Pak Edwin Maskarus Koahau dan istrinya Ibu Nursari Cisien yang setia mendampingi kami selama 6 tahun sampai akhirnya kami bisa dipulihkan. Slide terakhir mungkin bisa ditayangkan sebagai penutup. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. John Piper mengatakan, pernikahan bukan hanya soal mempertahankan cinta. Karena cinta manusia satu saat bisa habis. Cinta manusia satu saat bisa kering. Tapi pernikahan itu adalah soal memberitakan kebenaran melalui kehidupan kita. Pernikahan adalah soal memberikan gambaran yang benar tentang Yesus Kristus dan caranya berhubungan dengan umatnya. Dan pernikahan adalah soal menunjukkan kemuliaan Injil melalui kehidupannya. Maksudnya adalah pernikahan kita itu ya menjadi gambaran hubungan bagaimana Yesus mengasihi gerejanya dan bagaimana gerejanya mengasihi Yesus seperti yang ditulis dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Puji Tuhan, saya berharap kesaksian dan sharing kami bisa memberkati Bapak Ibu semua malam hari ini.